Boleh, dokter? Itu Boleh, saya boleh tadi silakan. Pak Dokter Wisnu. Pak Dr. Oke. Misno, Masya Allah, apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, Masya Lama Allah. tak ketemu Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi sudah dijemput khasnya wabarakatuh. kepada Dokter Iksan. Luar biasa sekali. Ya, inspirasi saya ini dengan Dokter Hanafi, dengan Dokter Nola juga ya. Luar biasa, saya harap ini bisa terus berlanjut untuk model pembelajaran seperti ini karena kita perlukan utamanya daripada Indonesia supaya boleh banyak belajar lah daripada ke Singapura. Mungkin hanya ada dua soalan. Yang pertama terkait dengan tantangan ya, artinya itu hambatan-hambatan dan juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh madrasah ya, khususnya terkait dengan tadi Dr. Isa menyebutnya dengan integrasi atau mungkin islamisasi dari sains utamanya dalam proses pembelajaran. Seperti apa sebenarnya tantangannya, baik dari sisi mungkin SDM-nya dan juga kalau kita paham itu dari sisi kebijakan government. Ini kan penting juga gitu ya. Nanti kita akan bisa contoh di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan apa ya, kaitan dengan masa depan ya, the madrasah future. Jadi seperti apa sebenarnya kebijakan-kebijakan yang sekarang berlaku, yang terkini, yang paling mutakhir terkait dengan masa depan madrasah di Singapura. Apakah memang mungkin hampir sama dengan di Indonesia, misalnya tadi pembelajaran yang sifatnya umum itu berkembang, kemudian bersamaan juga dengan tadi untuk ulum diniyah ya. Karena tadi ada satu persoalan, misalnya kalau di Indonesia itu kalau digabungkan semuanya memang siswa sendiri terlalu berat gitu ya dari sisi mata pelajarannya itu terbebani dengan begitu banyak subjek. Nah, mungkin ke depan apakah di Singapura ini madrasah itu juga ada spesialisasi misalnya dari sisi misalnya kalau kami di sini di Madrasah Aliyah misalnya itu kan sudah ada MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, kemudian ada Madrasah Aliyah untuk bahasa, Madrasah Aliyah untuk bidang sains tertentu. Ya, ini kaitan dengan madrasah. Nah, kira-kira seperti apa nih prediksi untuk masa depan madrasah di Singapura? Pertanyaan ini untuk semualah, khasnya untuk Dr. Iksan dan juga Dr. Nala dengan Dr. Hanafi, tentu dengan Dr. Sarif juga ini luar biasa di Facebook aktif juga ini. Terima kasih nih Mas. Ya, terima Demikian, kasih, wallahualam terima bishawab. kasih. Salam dari Bogor. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Kami juga jemputlah bagi siapa-siapa saja yang daripada Singapura untuk boleh join di podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah. Insyaallah, Waalaikumsalam. insyaallah. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Dr. Misno, Masya Allah. Alhamdulillah, soalan yang sangat jelas dan saya soalan yang sangat membantu untuk kira meluaskan lagi pemahaman kita tentang tantangan dan apa yang dikecapi ataupun masalah yang dihadapi oleh madrasah di Singapura. Untuk soalan pertama adalah tantangan dan hambatan madrasah Islam ataupun apa yang disebut sebagai Islamisasi di Singapura. Saya serahkan pada Dr. Ihsan kerana sangat bersuaian dengan topik disampaikan, insyaAllah. Dr. Ihsan, silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter Wisnu. Ini seharusnya sudah Pak Profesor ini ya. Ya. Profesor kita insya Allah. Soalan yang pertama tadi mengenai apakah tantangan dari integrasi implementasi integrasi ilmu pengetahuan dan Islam di Singapura. Eh, Secara garis besar boleh saya katakan bahwa alhamdulillah tidak ada hambatan, ya, tidak ada tantangan yang signifikan untuk mengimplementasikan integrasi ilmu pengetahuan dan Islam di Singapura. Mengapa demikian? Sebab madrasah ini mempunyai otonom khusus ya untuk membuat kurikulum dan juga eh, apa subjek-subjek yang akan diajarkan di institusinya. Wabil khusus di Singapura yang tadi saya sampaikan eh, adanya program Joint Madrasah System yang di manage oleh Majelis Ulama Islam, yaitu menggabungkan tiga madrasah. Sebenarnya di madrasah di Singapura ini ada enam, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Nola, bahwa eh, enam itu adalah Madrasah Al-Junaid, Al-Islamiyah, kemudian Madrasah Al-Arabiyah yang dahulu di bawah manajemen Persatuan Muhammadiyah Singapura, kemudian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah, kemudian Madrasah Wak Tanjung, Madrasah Ma'arif, dan Madrasah As-Sagaf.
Namun dari enam madrasah ini yang di langkah di periode awal bersedia bergabung dalam Joint Madrasah System ada tiga, yaitu Madrasah Al-Arabiyah, Madrasah Al-Junaid, dan Madrasah Al-Irsyad. Nah, dalam manajemen Joint Madrasah System ini, kemudian mereka tiga madrasah tadi dibagi tugas. Khusus Madrasah Al-Arabiyah, khusus Madrasah Al-Irsyad, dia menerima dan mengasuh pendidikan di peringkat uh, apa namanya elementer pendidikan Akademik, akademik. dasar-dasar rendah apa disebutnya SD Elementary. atau MTS Aliyah. SD gitu ya, 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 SD, ya SD. peringkat ibtidaiyah ya, ibtidaiyah. Oh, Jadi primary, primary. primary, masya Allah, syukran Bu Apa? Dokter. Jadi di peringkat primary itu khas ditampung di Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Dulu Al-Irsyad Az-Zuhri, tapi kemudian diubah menjadi Al-Irsyad Islamiyah. Kemudian di peringkat secondary ya itu adalah untuk dibagi kemudian ya, di divide bagi pelajar yang lebih fokus kepada akademik, maka disalurkan ke Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Kemudian bagi para pelajar yang fokus ke diniyah ataupun ukhrawi, disalurkannya ke Al-Junaid Al-Islamiyah. Namun demikian, hal yang sangat menggembirakan, ternyata walaupun lulusan dari Al-Junaid tadi diistilahkan mereka yang lebih fokus ke ukhrawi, dalam akademik mereka juga tidak ketinggalan, bahkan telah sampai kepada lonjakan yang sangat signifikan, di mana pelajar Madrasah Al-Junaid diikutkan dalam program IBDP, ya, yaitu International Baccalaureate Diploma Program. Ya, artinya ini sebuah standar pendidikan yang uh, diiktiraf ke apa ke kelayakannya ataupun kualitasnya di peringkat internasional. Lulusan madrasah ataupun sekolah-sekolah konvensional yang mendapat sertifikat IBDP ini akan dapat masuk ke university yang terbaik di dunia seperti Harvard University, Oxford University, Cambridge, dan lain sebagainya. Nah, jadi artinya walaupun mereka diistilahkan bahwa yang di Al-Junaid adalah untuk ukhrawi, tapi bukan berarti mereka semata-mata hanya akan menjadi asatiza, menjadi ustadz-ustazah. Tapi justru mereka juga berpotensi untuk menjadi saintis, berpotensi menjadi engineer, dan lain sebagainya di sekolah-sekolah bergengsi di seluruh dunia. Nah, sedangkan yang dari apa namanya Al-Arabiyah tadi, ada yang kemudian meneruskan di university-university konvensional lokal, sama ada di Singapura maupun di luar negara. Nah, itu sebagai contoh bahwa uh, apa namanya hambatan itu saya rasa uh, sementara tidak ada. Kemudian yang kedua tadi mengenai apa tadi? Madrasah future. Masa depan. Madrasah, masa depan madrasah ya. Insya Allah masa depan madrasah di Singapura ini akan semakin menggembirakan gitu, Pak Dokter ya. Sebab madrasah sekarang kalau dalam konteks Singapura itu bukan institusi pendidikan yang hanya semata-mata mencetak ahli fikih atau ahli apa akidah ya, ustadz ustazah, bukan. Madrasah juga sama dengan institusi pendidikan konvensional yang akan mencetak alumninya menjadi seorang engineer, menjadi seorang saintis, menjadi seorang dokter dan sebagainya, dengan ada plus, yaitu mempunyai bekal ilmu agama yang cukup. Demikian Pak Dokter. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallah khairan dokter, luar biasa ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, jawapannya cukup jelas dan semoga dapat terima jawapannya ya Dr. Nisno. Okey, lanjut. Ada lagi yang ingin menyampaikan soalan, menyoal?